Siap, alhamdulillah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di KPB 305 Agile dan Scrum KPB gabungan. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hari ini akan kembali saya pandu seperti biasa. Belum menanti acara inti yang disampaikan oleh Coach Dedi. Kita mulai dulu dengan tilawah dan membacakan 3 karakter SBC. Pak Slamet sudah masuk, Pak Slamet? Sepertinya Pak Slamet belum masuk ini. Suara saya jelas terdengar ya? Sepertinya Pak Slamet belum masuk. Baik, saya lanjutkan. Pagi ini akan saya bacakan surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah Allah dengan segala firman-Nya. Kita lanjutkan dengan membacakan 3 karakter SBC. Pak Arham sudah siap? Saya bantu share screen. Silakan di-unmute. Ya. Sudah siap? Siap. Ya, silakan. Bismillah. Sudah kelihatan? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. 3 karakter SBC. 3 karakter SBC. 1. 1. Berorientasi pada kesuksesan dunia akhirat. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. 2. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Selalu meningkatkan kapasitas diri. 3. Siap memimpin dan dipimpin. Siap memimpin dan dipimpin. 4. Berjuang untuk bangsa dan agama. 4. Berjuang untuk bangsa dan agama. Karakter bisnis. Karakter bisnis. Memastikan halal. Memastikan halal. 2. Ahli dalam 4 pilar bisnis. 2. Ahli dalam 4 pilar bisnis. 3. Membiasakan berinvestasi. Membiasakan berinvestasi. 4. Hidup sederhana dan bersahaja. Hidup sederhana dan bersahaja. Karakter muslim. Karakter muslim. 1. Al-Quran Al-Sunnah menjadi acuan hidup. Sunnah menjadi acuan hidup. Saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang. Saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang. 3. Suka berbagi dan empati. 3. Suka berbagi dan empati. 4. Disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Pak Arham. Baik, Mas. Teman-teman semua, kita masuk pada acara inti. Nanti insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan. Jadi kalau sekarang jam 8 waktu Indonesia Barat, di Kalimantan jam 9. Nanti insya Allah kita 1 jam ke depan kita akan menyimak apa yang dipaparkan oleh Coach Dedi. Sudah siap, Coach Dedi?
Kalau sudah siap, Siap, siap. waktu dan tempat dan ruang serta Zoom saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisinya lagi hujan di Samarinda. Insya Allah. Dengar jelas ya? Jangan ya. Pak tadi bisa tampilin slide-nya yang saya minta nggak tadi dari Mas Henu? Yang file Scrum ya, apa? Ya. Yang Scrum ID. Yep. Slide-nya kemarin. Ya, yang ini? Oke. Ya. Halaman kita mulai dari ininya halaman 4. Halaman 4. Halaman 4. Oke. Situ tadi. Ini halaman 4. Ya. Dari sini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi. Di sana masih jam 8 pagi ya. Hujan nggak? Teman-teman hujan nggak? Cuaca lagi. Malang cerah. Wah. Ya. Kalau di Jawa Bali sudah selesai SBB-nya, kita baru mulai Sabtu Minggu ini Kaltim steril. Jadi tidak bisa kemana-mana Sabtu Minggu ya. Bersemedi ya. Jadi semua aktivitas apapun itu ya tidak diperbolehkan, tapi ya namanya kita UMKM ajar. Kalau sudah PSBB itu kayaknya teori apapun berantakan nih. Karena kurirnya dipalangin di tengah jalan. Oke, ya baik, kita melanjutkan materi yang di panduannya. Kita udah memasuki, tidak terasa di bulan ketiga ya. Kita mulai kemarin itu rasanya akhir November, jadi udah Desember, Januari, Februari. Insya Allah hari ini dan pekan berikutnya mungkin ya, 2 atau 2 minggu lagi nanti udah selesai untuk materi Scrum Guide. Karena yang terpenting bagi kita adalah bagaimana disiplin mengeksekusi tadi, bukan terletak pada empirisnya seperti apa gitu. Kalau bicara soal teori, ya bisa menghabiskan waktu setahun gitu untuk buku-bukunya saja khusus ini gitu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengeksekusinya secara disiplin. Nah, kerangka-kerangka hal ini kita akan masuk di aspek-aspek penjelasan Scrum-nya itu sendiri ya. Sesuai request teman-teman kemarin, masih ada bingung dengan istilah-istilahnya. Jadi kalau untuk definisi kita udah skip ya, udah paham semua. Udah paham. Jadi poin pentingnya sebenarnya dalam Scrum ini kita harus rutin istilahnya meninjau backlog yang sudah kita buat, backlog yang sudah kita niatkan ya. Kan niat dulu tuh ketika dipajang di handphone atau di dinding itu sudah niat, tinggal bagaimana menjalankannya. Artinya kita ke depan akan mengadaptasi cara-cara bermain ini. Bisa scroll ke bawah sedikit Pak ya. Jadi Scrum ini memang menyediakan yang namanya 4 acara formal. Jadi ada acaranya yang dibungkus di dalam sprint untuk proses inspeksi dan sebagainya. Ada namanya yang dokumen sprint planning ya.
kemudian ada daily scrum, lalu ada sprint review dan sprint retrospektif. Nah, ini yang dua item di atas teman-teman sudah dapatkan kemarin ya. Sprint planning itu logikanya ya sama seperti backlog yang sudah kita atur kemarin, teman-teman latihan di aplikasinya gitu ya. Bagaimana dia dimulai, apa saja yang goals ingin dikejar, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya ya. Kalau masih ingat materi kita awal dulu waktu pertemuan, masih ingat nggak kepanjangan ABUT? Masih ingat nggak ABUT? Ada yang masih ingat nggak? ABUT itu apa? Kalau di dalam disiplin eksekusi, dulu pakainya. Jadi ABUT itu A-nya kan apa yang ingin dicapai atau ditumbuhkan. Jadi beda ya antara yang mau dicapai sama yang ditumbuhkan. Jadi kalau misalnya mau ditumbuhkan, di-grow, dia belum mencapai goalnya. Jadi misalnya goalnya 100 juta, tapi ingin growth pertumbuhan omsetnya untuk mencapai si 100 jutanya ini, maka diperlukan Scrum menumbuhkan omset 10 juta per bulan. Itu dulu. Jadi ada pit stop yang dicapai. Jadi sekali lagi, sebelum mencapai apa yang ingin dicapai dengan sendirinya, maka yang ingin ditumbuhkan adalah bagaimana membuat Scrum untuk growth-nya dulu. Kemudian ABUT B yang kedua, masih ingat bagaimana cara mencapainya? Nah, itu tadi. Artinya bagaimana cara mencapainya, teman-teman sudah belajar menuliskannya dalam daily Scrum. Jadi menuliskan, oh saya ingin melakukan ini, saya ingin melakukan itu, saya akan menyelesaikan ini, menyelesaikan itu, secara disiplin, yang kalau tidak diselesaikan akan menumpuk. Yang ketiga, ABUT U-nya adalah ukuran keberhasilannya apa. Jadi, waktu kita belajar form yang Excel itu sudah jelas ada lag dan lead-nya, apa yang ingin dicapai, kuantitasnya seperti apa. Jadi, ukuran keberhasilan adalah sesuatu yang bisa teman-teman ukur ya. Teman-teman ukur. Kemudian yang terakhir, ABUT D-nya, disiplin, merencanakan, menjalankan, dan melaporkan hasilnya. Oke, lanjut Pak, ke bawah. Ya, stop. Nah, saya mau jelaskan. Jadi, kalau sudah lupa, ingin mengingatkan lagi, tim Scrum ini terdiri dari product owner, ya, kita sendiri, tim pengembang dan Scrum Master kita sendiri juga, gitu ya. Mudahan nanti ke depan teman-teman sudah punya banyak karyawan, artinya harus ada tim pengembang dan Scrum Master ya. Jadi tim Scrum ini kita atur diri kita sendiri ya. Nanti bisa lintas departemen, lintas kebijakan dan lintas pimpinan. Jadi gini, kalau di struktur yang dulu ya, kalau kita belum mengenal Scrum and Agile ya, kita hanya mengenal misalnya levelnya manager, benar nggak? Ya, ada owner, kemudian ada level manager, ada kemudian penanggung jawab harian biasanya ya, PJH atau ketua di dalam tim itu ketika dia shift siang, shift malam. Ketika yang di bawah ada masalah, dia melapor dulu ke PJ harian. Kemudian PJ harian baru kemudian 3-4 jamnya melapor lagi ke manajer. Berarti dianalisa sama manajer ini kadang perlu dilaporin nggak ya ke owner. Itu yang sering terjadi di karyawan kita. Itu namanya waterfall. Jadi waterfall itu berurutan. Jatuh eksekusinya berurutan. Sehingga kelamaan bagi customer yang komplain, bagi customer yang memberikan saran. Nah, disinilah Scrum lahir. Jadi Scrum itu hanya dalam struktur hanya ada master. Tidak ada pangkat yang lebih tinggi, tidak ada kedudukan yang lebih hebat, semuanya bisa setara. Jadi si PJH yang ngurus hari itu shift 1 pun bisa langsung ke owner.
Lebih fungsinya itu di situ sehingga keluar kata agile-nya. Agile-nya kita bisa memperpendek birokrasi, bisa memperpendek waktu untuk cepat sampai informasi itu ke pengambilan keputusan, yaitu antara owner. Karena kadang di eksekusi di lapangan itu sering terjadi informasi tidak sampai, benar nggak? Teman-teman pasti ngerasakan itu, baik di dalam sebuah pekerjaan maupun sebuah event, acara organisasi apapun itu. Lanjut Pak, ke bawah. Ini teman-teman kalau bisa sudah dibaca semua ya, yang kayaknya 3 minggu yang lalu ya, bulan lalu ya saya sudah baca. Nah, apa sih tugas-tugas product owner atau teman sendiri ya, supaya teman-teman sendiri supaya bisa kita maksimalkan nih kerja timnya ya. Jadi mengekspresikan dengan jelas item produk backlog ya. Kemarin masih ada beberapa yang belum detail, item-itemnya saya baca, nanti didetailkan lagi. Kemudian mengurutkan itemnya itu di dalam produk backlog Scrum-nya itu lapornya, supaya tercapai growth atau pertumbuhan yang diinginkan. Terus tugas product owner jelas memotivasi ya, mengoptimalkan nilai dari hasil pekerjaan tim pengembang. Nanti saya jelaskan apa itu tim pengembang. Yang berikutnya memastikan produk backlog transparan, jelas, dan dapat dilihat semua pihak. Jadi dapat dilihat semua pihak itu apa yang kita backlogkan di Scrum itu dibaca semua orang, dibaca oleh tim-tim kita, dibaca nanti oleh karyawan kita. Tidak kita sembunyikan, tidak kita taruh di kamar, yang hanya boleh kita saja yang lihat ya, tapi semua orang yang terkait di dalam pekerjaan kita, sehingga semua tim paham, oh maunya bos ini, oh maunya owner itu seperti ini. Kemudian menunjukkan apa yang akan dikerjakan oleh tim Scrum selanjutnya. Memastikan tim pengembang dapat memahami item dalam produk backlog hingga batasan yang diperlukan. Nah, itu nanti ada namanya daily sprint untuk meeting 15 menit yang nggak lama. Yang di video awal itu kita pernah nonton videonya ya, sambil berdiri gitu mereka ngobrolnya. Bisa ke bawah lagi. Scroll ke bawah. Kelewatan ya. Ya itu. Oke. Jadi produk owner ini satu orang ya, bukan sebuah komite atau banyak gitu, dewan eksekutif enggak. Jadi dia bisa menyampaikan perubahan, bisa dihormati ya. Keputusan yang dibuat itu harus dihormati ya. Itu artinya keputusan ini walaupun tidak mutlak dan absolut, bisa disampaikan oleh grassroots di bawah, Pak ini harus seperti ini. Jadi tidak hanya komplain dalam Scrum and Agile yang diutamakan untuk cepat sampai ke product owner, tetapi juga dalam hal inovasi, ide, dan saran. Jadi pengalaman juga, banyak sebenarnya ide itu lahir dari misalnya tukang cuci misalnya punya warung ya, warung bakso, terus ada tukang cuci. Pak saya mengusul ide dong gitu kan ke manajernya. Bagusnya tuh kasir tuh harus begini Pak, gini-gini. Soalnya saya pengalaman dulu gini-gini supaya nggak kecuri gitu. Dia sampaikan ke manajernya, nggak berani langsung ke ownernya. Kemudian si ownernya menyampaikan, Pak saya ada ide, padahal itu idenya si tukang cucinya gitu ya. Atau misalnya cleaning service-nya. Jadi hal-hal seperti ini yang sering kadang kan biasa lah namanya manajer cari muka atau apa, sehingga mengklaim bahwa ini adalah punyanya. Jadi agar produk owner berhasil menjalankan tugasnya, seluruh tim harus menghormati setiap keputusan yang ia buat, yaitu tadi. Lanjut ke bawah. Tim pengembang ini seperti apa sih? Seperti apa saja sih? Nah, artinya kan ini
Ya sementara ya ada di diri kita gitu. Jadi tim pengembang ini profesional yang bekerja untuk menghasilkan tambahan potongan produk, istilahnya increment. Potongan produk yang berpotensi untuk dirilis di setiap akhir sprint. Jadi di tengah pandemi yang sangat banyak saingan, kenapa saya bilang sangat banyak saingan? Karena banyak orang di PHK, betul ya? Banyak orang di PHK satu. Terus banyak orang yang akhirnya PNS pun yang ataupun yang bekerja karyawan swasta pun mulai membuka wirausaha untuk tambah-tambahan penghasilannya. Karena pandemi ini apa semua terdampak ekonominya. Sehingga saingan nambah, maka kita yang produknya sudah duluan hadir, itu perlu yang namanya tim pengembang. Ya, kalau di bahasa profesionalnya research and development lah, R&D. Bagaimana seperti kan lalu ya yang jualan ini bagi jualan dan teman-teman Pak Jenudin dan sebagainya, saya ingin mengembangkan bolu ini, saya ingin mengembangkan ini dan sebagainya, itu harus ke depan ada tim riset pengembangnya ya sebelum akhirnya dia di launching. Nah itu di sprintkan, itu sangat bagus sekali, cepat tercapai gitu. Ibarat kalau kami nulis buku itu di kelas belajar menulis ya KBM-nya online itu ada target yang harus sprint yang kita kejar. Jadi misalnya kita mau nulis 300 halaman buku, maka kita ada tim pengembang yang kita mau kasih bumbu apa nih ceritanya, kita mau ini apa nih di bab ini, kita mau tambahin gimmick apa nih di halaman 40 seperti. Nah, itu di riset. Jadi dia ini fungsinya tim pengembang mendukung ya untuk mengatur dan mengelola pekerjaannya secara mandiri gitu. Jadi karakteristiknya seperti yang ditampilin PDF ya, mengatur dirinya sendiri. Nah, tidak ada satu orang pun bahkan Scrum Master yang memerintah tim pengembang bagaimana cara merubah produk backlog menjadi increment yang berpotensi untuk dirilis. Jadi dia berfungsi antar lintas juga, terus memiliki semua keahlian yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah produk baru atau jasa baru. Kalau misalnya dalam kuliner, jelas tim pengembang ini tugasnya sprintnya adalah dalam backlog melahirkan varian-varian baru, jenis-jenis baru, produk baru. Kalau di dalam services atau jasa, menghasilkan paket baru, menghasilkan teknik-teknik pelayanan baru, seperti itu, nggak jauh-jauh. Jadi misalnya kalau di digital marketing, dia harus meriset nih, kira-kira kebutuhan pelanggan di 2001 ini apa ya, gitu. Nah, oh ternyata kebutuhan akan private online semakin banyak, jadi banyak yang minta private online, belajar digital marketing. Nah, dibuatin tuh paket-paket produknya. Nah, itu yang disebut kalau di dalam jasa kerja di tim pengembang. Scrum tidak mengenal adanya jabatan tertentu untuk anggota, ya, apapun dikerjakan oleh masing-masing anggota tim. Tim pengembang tidak mengenal adanya subtim yang dikhususkan untuk bidang tertentu, betul. Tim pengembang boleh memiliki spesialisasi keahlian. Kalau karyawannya nggak ada, kita sendiri, ya kita sendiri, akhirnya menjadi Superman, Wonder Woman. Ke bawah lagi, Pak. Jadi jumlah anggota tim pengembang yang optimal hanya cukup kecil saja, supaya dapat koordinasinya cepat dan cukup besar, supaya selesai dalam satu sprint. Jadi istilah satu sprint disebut satu sprint, kita mau ada selesai menyebarkan proposal ya marketing ke 20 instansi terkait. Kita bikin backlog-nya. Kemudian itu disebut satu sprint. Bagaimana menyelesaikan satu sprint, terus menurut kita bisa selesai nggak ya dalam tempo 2 minggu, berarti
disebut satu sprint selesai adalah ketika dia selesai ukuran keberhasilannya ketika selesai dalam tempo 2 minggu. 20. Berarti dalam 2 minggu itu ada 14 hari, maka 14 hari dibagi 20. Nah, jadi sehari itu harus bisa mengantar 20 proposal, kira-kira itu. Nah, sehari dua proposal itu maksimal, itu yang disebut daily sprint-nya. Jadi kalau etapa satu sprint selesainya yang 2 minggu tadi, nah kalau yang 2 proposalnya terantar 2 proposal sehari, itu daily sprint yang dilakukan. Lanjut ke bawah. Scrum Master ini istilah pengganti manajer. Tapi si Scrum Master ini dia sifatnya mobile dan agile. Dia bisa di departemen mana saja. Dia bisa gocek sana, gocek sini, ya kayak pemain bola. Bisa di kanan, bisa di kiri, bisa di tengah, bisa sebagai striker. Artinya itu sebenarnya lebih menghemat secara budget anggaran ya. Karena dia bisa multi talenta. Kalau kita punya karyawan yang kayak gitu, bagus multitasking. Dia bertanggung jawab untuk memastikan Scrum telah dipahami dan dilaksanakan. Jadi aturan main. Jadi dia pemimpin, Scrum Master ini pemimpin yang melayani tim Scrum di bawahnya. Memastikan apakah interaksinya bermanfaat atau tidak, gitu. Apakah dengan Scrum and Agile ini merubah kebiasaan atau tidak. Jadi diistilahkan sebenarnya seperti konsultan juga, tetapi konsultan internal di dalam Scrum. Layanan Scrum Master kepada product owner lebih mencari teknik yang paling efektif untuk mengelola produk backlog-nya. Jadi misalnya ada efektif, Pak, bagaimana lagi jasa ini, misalnya handling sosial media Instagram, misalnya. Sudah berjalan nih, Pak, bagaimana kalau dari divisi copywriting digabung saja, Pak, gitu kan, dengan divisi konten untuk pembuat desainnya. Kenapa? Supaya efektif, Pak, gitu. Karena biasanya caption copywriting itu tidak jauh-jauh dari si otak yang si pembuat gambar tersebut. Oh ya, kita coba ya. Nah, itu artinya si Scrum Master tadi yang mengkomunikasikan link antar divisi ya. Jadi kalau di divisi Borneo Digital Marketing, prosesnya kan ada think tank-nya, plan sebulannya, yang seperti saya lihatkan 3D marketing dulu, ada yang kotak itu kan, kemudian masuk ke framework desainnya, kemudian baru copywriting-nya, ya baru dilihat, dicek editor, sehingga baru dipublish oleh tim posting atau tim admin ke sosial media yang dimiliki oleh klien. Di sini kan ada rangkaian yang terjadi dilakukan masing-masing tim. Sehingga, Pak, ini terlalu banyak dwelling time, terlalu banyak penundaan. Kita gabung aja ini biar efektif seperti itu. Itu Scrum Master-nya. Nanti menyampaikan kepada saya sebagai owner. Kalau untuk layanan scroll ke bawah, Pak, untuk kepada tim pengembangnya, dia lebih membimbing tim pengembang untuk dapat mengatur dirinya sendiri dan berfungsi antar lintas, untuk membuat produk bernilai tinggi, menghilangkan hambatan-hambatan, dan memfasilitasi acara-acara bila dipanggil dan dibutuhkan. Jadi misalnya Departemen A pengen ketemu Departemen B gitu. Finance mau ketemu marketing. Kenapa ini biaya marketingnya besar banget, berat banget gitu. Nah, akhirnya si Scrum Master ini melayani untuk mempertemukan. Gitu. Minimal dia menjaga kekeluargaan, kekerabatan biar nggak berantem gitu. Kepada organisasinya,
Jadi dia memang mirip konsultan, tapi konsultan internal. Di Malang pun sendiri, kemarin kan ada pelatihannya tuh 2 tahun yang lalu. Itu sudah mulai banyak Scrum Master yang hadir. Jadi maksud saya, ke depan teman-teman, kalau sudah perusahaannya ini besar nih, kita bisa meng-hire Scrum Master ya untuk melakukan memastikan fungsi Scrum Guide-nya jalan. Kalau belum ada ya sementara kita sendiri. Bisa di-scroll lagi, Pak. Acara Scrum ya. Nah, contohnya gini. Acara-acara wajib dalam Scrum dihadirkan untuk menciptakan kesinambungan dan mengurangi adanya acara-acara lain yang tidak tercantum, yang tidak penting juga. Ada batasan waktu, jadi setiap acara pertemuan ini meeting lah. Sebenarnya acara-acara ini meeting. Tapi dia efisien sekali gitu. Ada batasan waktu, punya durasi maksimum. Jadi pada saat sprint dimulai, durasinya tetap dan tidak diperpendek maupun diperpanjang. Walaupun ada perdebatan, diskusi, dan sebagainya. Acara selesai dapat diakhiri saat tujuan dari acara tersebut telah tercapai. Jadi kuncinya adalah di sini soal waktu, timeline, deadline ya. Jangan sampai terbuang sia-sia. Nah, sprint itu apa? Kemudian di bawahnya lagi, sprint inilah yang merupakan jantungnya dari Scrum. Untuk proses bahwa ini kita bisa agility ya, lincah. Jadi sprint ini batasan waktu misalnya selama 1 bulan atau kurang, di mana sebuah increment yang selesai, increment itu tadi potongan produk-produk riset tadi ya. Jadi yang berfungsi untuk berpotensi untuk dirilis dikembangkan. Jadi sprint ini ada durasinya, konsisten. Mau nambahin jasa ini, evaluasi teman-teman ngadain promo, kemudian selesai promonya, misalnya promo 1 minggu, kemudian di hari berikutnya di sprint. Nah, sprintnya itu nanti bisa melakukan yang namanya evaluasi. Jadi bisa kita evaluasi. Nah, sprint ini ada namanya sprint planning dari Scrum, ya, pengembangan, sprint review, sama retrospektif. Pastikan kalau misalnya lagi nyeprint, baik diri sendiri atau sama tim, tidak boleh banyak perubahan yang bisa membahayakan tercapainya sprint goal, kecuali itu memang urgensi. Agile fleksibel tidak berarti harus seenaknya mengotak-ngatik niat awal yang sudah dibuat ya. Jadi kualitas goal sprintnya itu tidak boleh turun. Kemudian kita bisa klarifikasi atau negosiasi ulang gitu kan sama karyawan, sama tim. Ini gimana nih kalau begini terjadi masalah seperti ini, solusinya tuh mau nggak mau harus begini. Jadi kita ubah sprint goal di backlog awal. Oh ya sudah deh. Jadi ada diskusi-diskusi tercipta. Sebuah organisasi, sebuah manajemen itu kan lebih harmonis kalau adanya komunikasi. Nah, di sprint inilah terjadinya komunikasi. Karena ada daily Scrum sama sprint planning-nya yang dilakukan meeting tiap hari, tiap pagi. Biasa. Lanjut lagi ke bawah. Maka ada yang namanya, kalau tadi diubah, ada yang namanya membatalkan sprint. Sprint dapat dibatalkan sebelum batasan waktu sprint selesai. Seperti saya bilang tadi, satu sprintnya tadi 20 proposal ya dalam 2 minggu. Baru 1 minggu dilakukan, hanya 5 proposal terantar, kita evaluasi ini sprintnya. Di-cancel deh. Kenapa di-cancel? Oh, ternyata setelah 5 kali saya mengantar, secara fisik, semua dinas dan kantor swasta itu meminta dikirimkan saja se-file PDF-nya. Tidak perlu secara fisik dan tidak perlu ketemu secara langsung gitu kan. Karena ternyata kondisinya pandemi. Nah, itu yang dimaksud. Sehingga bisa
dibatalkan sprint yang awalnya harus mengantarkan satu-satu ke instansi-instansi swasta itu bisa kita batalkan. Bikin sprint yang baru secara online PDF saja. Jadi kita datang ke kantor hanya meminta email dari sekretarisnya, kemudian kita kirimkan proposal dalam bentuk PDF. Jadi dibatalkan kalau sprint goal-nya sudah tidak sesuai harapan mula-mula. Yang pertama bisa terjadi karena ada arahan perusahaan, perubahan, atau kondisi pasar atau teknologi berubah. Ini yang disebut namanya agility, kelincahan. Kita tidak perlu melanjutkan niat backlog yang sudah kita lakukan banyak gitu kan. Ini backlog saya selama 1 tahun. Di bulan ketiga ternyata yang saya lakukan ini sudah tidak relevan dengan kondisi pasar atau teknologi berubah. Ya sudah, saya harus membuang ini, mengganti, membatalkan. Cuman biasanya jarang terjadi. Ya kecuali major force yang kayak dulu. Saya waktu membantu klien Alibaba Crunchy, ayam goreng, mulai start itu Desember 2019, saya sudah bikin sprint scrum-nya tiap 2 bulan buka cabang. Nah, bulan Januari buka cabang 1, Maret persiapan buka cabang kedua, ternyata begitu mempersiapin sudah beli rombong, ya booth ayam di pinggir jalan dan bahan-bahan sebagainya. Bulan Februari ternyata sudah mulai masuk pandemi corona di Samarinda di bulan Maret. Akhirnya sprint itu saya batalkan. Saya ganti, kita rubah. Seperti itu yang terjadi ya. Karena kalau dipaksain diselesain, oh jadi nggak harus dipaksain selesai apa yang tertulis, tidak. Jadi di situ agility-nya teman-teman. Bisa teman-teman cancel. Daripada buang-buang banyak tenaga. Lalu ada yang namanya sprint planning di bawahnya lagi, Pak. Itu pekerjaan yang direncanakan pada sprint planning, namanya aja planning perencanaannya. Dibuat secara kolaboratif oleh seluruh anggota tim Scrum. Jadi duduk bersama, ya. Sprint planning ini maksimum cuma 8 jam perencanaannya. Untuk sprint yang berdurasi 1 bulan. Contohnya gini, membuat perencanaan 1 bulan, kita coret-coret 8 jam selesai. Kalau untuk sprint misalnya lebih pendek, biasanya lebih singkat. Buat sprint 1 minggu. Jadi sprint itu kan ada waktunya. Sprint 1 minggu, sprint 3 hari, sprint 1 bulan. Kita sprint planning. Nah, isinya sprint planning ini adalah apa goal dari sprint ini gitu. Si Abud tadi kan, apa yang dapat diantarkan di dalam increment atau potongan produk tim pengembang tadi sebagai hasil dari sprint yang sedang berjalan. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Tidak ada pengembangan, tidak apa-apa. Abaikan. Apa yang perlu dilakukan untuk dapat menghantarkannya? Gitu. Jadi, bagaimana cara mencapainya? Itu yang penting. Nah, topik-topik yang dibahas, yang dapat dilakukan, misalnya, produk owner menjabarkan, kita sendiri sebagai owner menjabarkan kepada karyawan tim kita, objektif yang harus dicapai di sprint ini dan sebagainya, kita mau bagaimana kayak gitu. Nah, komunikasi ini yang jarang terjadi. Jadi kadang-kadang sering berantem sama karyawan itu tiba-tiba berubah gitu. Bapak nih yang kemarin aja belum dilaksanakan sudah ngomong begini. Kenapa nggak dikomunikasikan dulu ke saya, ajak saya rapat, kira-kira begitulah ya. Jadi buat karyawan kita tuh seolah-olah benar-benar memiliki perusahaan ini. Jadi masalah kebanyakan owner terhadap karyawan adalah hanya di soal komunikasi saja. Diajak komunikasi susah betul gitu ya. Apalagi ownernya nih introvert ya. Ada nggak di sini yang introvert? Itu agak susah. Harus dibiasakan kalau introvert tidak keluar gitu ya, tiba-tiba. Kok kamu begini? Saya kan maunya A, saya maunya B. Loh,
Ibu nggak ada ngomong ke saya kalau maunya begitu. Nah, ada yang pernah begitu gitu. Kita tuh melihat sesuatu yang aneh dilakukan karyawan beda, terus kita protes dengan apa yang dia lakukan. Sedangkan kita SOP aja belum ada ngasih ke dia, ya. Cara kerja yang kita inginkan tidak ada ke dia. Gitu. Seperti Afwan laptop error. Oh siap. Seperti itu. Kita lanjut aja. Tapi nanti teman-teman bisa dibacakan. Udah mau selesai kok. Nanti 9 halamannya kita lanjutkan pekan depan. Tapi nggak terasa ya udah jam 10 ya. Udah mau sejam. Masih ada 15 menit lagi untuk tanya jawab kayaknya ya. Kayaknya kita lebih, karena saya lebih enak sharing-sharing kayak yang kemarin sebelum-sebelumnya. Sehingga ada unek-unek yang belum teman-teman sampaikan bisa. Kalau kayak gini gimana? Kalau misalnya saya melakukan seperti ini gimana? Cocok nggak di bisnis saya bagaimana? Gitu. Oke, saya kembalikan ke Pak Madi, moderator, teman-teman, monggo. Kalau kita diskusi, ada yang mau ditanyakan dari beberapa penjelasan tadi. Halo, Pak Madi. Are you still there? Silakan. Siapa yang mau? Di sini ada siapa yang belum pernah menceritakan nih usahanya nih? Kayaknya udah hampir semua ya. Saya belum dapat feedbacknya. Dodo Anekon ini siapa? Atau Ibu Sri Jumiati? Mungkin bisa diceritakan. Pak Yani sudah ya kali ya. Pak Susanto nih mana nih orang? Monggo di unmute di ini moderator. Pak Susanto, assalamualaikum. Menyapa dulu. Oh, saya di bidang apotik. Monggo Bu Sri Jumiati bisa diceritakan Bu usahanya. Bu Sri, monggo moderator ya di unmute mungkin moderator suaranya biar bisa ini. Co-host minta tolong di unmute ya, co-host. Sukses berkah co-host. Oh saya co-hostnya dari HP. Saya dijadikan co-host bentar ya, Ibu. Oke, Bu, sudah, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Kebetulan usaha kami di bidang memang saya ingin memperbaiki masalah kita masih belum tertata rapi gitu. Mayoritas saya sama satu orang yang saya percayai gitu. Dengan adanya ilmu ini nanti kalau diterapkan insya Allah bisa jauh lebih bagus untuk pembagian job desk-nya. Usaha kami rintis mulai tahun 2007. Gak kerasa ternyata sudah lama juga. Kami punya 2 cabang. Itu aja Pak, tidak ada yang istimewa sih dari usaha. Ibu insecure deh. Istimewa. Harus bersyukur dong Bu, karena ada yang nggak punya usaha. Ya, alhamdulillah. Di masa pandemi juga, walaupun
di bidang usaha lain banyak yang pengaruh ya. Di apotek ya tetap pengaruh, tapi produk-produk lain kayak vitamin kan meningkat, jadi bisa saling menutup gitu. Meningkat nggak Bu selama pandemi? Kan apotek itu bergerak di bidang kesehatan, farmasi kan. Pasti Iya. profitnya lebih daripada bisnis-bisnis yang lain kan Bu ya. Benar nggak Bu? Kalau dari segi resep menurun drastis, Pak. Karena mayoritas orang sekarang itu takut untuk periksa ke dokter atau datang ke rumah sakit. Gitu. Cuman dengan kebutuhan kesehatan yang lain meningkat tinggi, ya alhamdulillah bisa dikatakan stabil lah. Vitamin ya, terutama vitamin. Vitamin sama kebutuhan ya kayak masker, ya keperlengkapan hand sanitizer kayak gitu kan meningkat tinggi ya. Jadi vitamin terutama yang luar biasa, orang sekarang cenderung lebih jaga diri daripada harus berobat gitu. Jadi konsumsi vitamin luar biasa. Kalau manajemen kasirnya sama inventarisasi barang itu sudah dilakukan nggak Bu? Misalnya manajemen kasirnya pakai software apa, terus Sudah Pak, barangnya pakai dari awal buka kita sudah pakai software. ya, Jadi, pakai ya. LIFO, first in first out. Ya sudah Pak. Kalau masalah itu sudah yang pingin saya lakukan dan belum bisa continue tuh briefing mingguan kayak gitu. Sebenarnya saya planningkan tapi karena apa ya, cari timing yang pas karena jam operasionalnya itu hampir nggak ada jedanya. Jadi kalau kita mau ambil siang pada saat pergantian shift itu kan kita ada space ketemu antara shift pagi sama shift siang itu 1 jam di tengah. Pinginnya kita ambil briefing mingguan di jam itu, tapi di jam-jam itu karena kebetulan yang apotek yang pertama itu dekat dengan rumah sakit, justru di jam itu dan jam rame gitu. Jadi kadang terkendala di situ. Ya, oke. Jadi untuk mendelivery sebuah arahan Scrum yang kita inginkan untuk eksekusi sama goals yang komunikasi kita bisa tercapai, kan sekarang sudah ada Ibu, ada Zoom, ada video call, baik lewat WhatsApp atau BIP. Jadi sebenarnya tidak harus secara ketung, tetapi bisa saat mereka off. Misalnya saat mereka off, atau mereka sebelum masuk, kita membiasakan. Misalnya apoteknya bukanya jam berapa Bu kalau pagi? Ya, pagi. Jam 7. Jam 7. Nah, daily sprint Scrum itu dilakukan hanya cukup 15 menit, tapi rutin setiap hari, Bu. Jadi, saya kasih PR ke Ibu nih sekarang nih. Ya, dilakukan besok, dicoba saja. 15 menit sebelum apotek buka, ya, kita disiplin hadir, baik secara offline ataupun hanya melalui video call. Selalu menanyakan lebih ke personalnya dulu. Misalnya, apa kabarnya hari ini, di 2 menit pertama ya, ini teknis ya, di 2 menit pertama misalnya, apa kabarmu hari ini, bagaimana keluarga, di rumah, itu lebih ke pendekatan personal dulu. Kemudian, di menit ketiga dan keempat baru kita masuk ke pertanyaan retoris berikutnya di sprint itu 15 menit adalah ada masalah tidak kemarin, itu dulu. Ini sama halnya seperti mengkomunikasikan dengan anak-anak kita yang misalnya lagi sekolah, lagi selalu dipantau dan ditanyakan ada PR tidak, ada masalah sekolah yang mau diceritain tidak. Jadi poinnya nggak jauh-jauh seperti itu saja. Karena sprint ini lebih mengajak kolaborasi di 15 menit itu. Kemudian kan dia akan menyampaikan yang kemarin itu begini Bu, begini Bu, begini Bu. Saya dikasih kerjaan yang nomor 2 yang sebenarnya tuh bisa selesai 2, tapi kok pas saya masuk di setiap shift 1
kok pekerjaan itu tidak diselesaikan terus, Bu. Gimana, Bu? Nah, ya akhirnya cerita, ya akhirnya terbuka. Ujung-ujungnya bisa sejam curhat ya. Jam 9 berbuka apotek. Gitu. Kemudian masuk ke intinya usahakan 15 menit ya, Bu, per shift-nya. Nanti yang shift jadi lebih baik di awal ya, Pak ya. Di awal untuk menanyakan kemarin, kemudian setelah selesai di 5 menit. Jadi kan tadi 5 menit pertama pembukaan, kemudian menanyakan kabar, ada masalah nggak di rumah, gimana ini. Nah, di menit ke-6 sampai menit ke-10 menanyakan masalah kemarin, kemudian di menit ke-11 sampai menit ke-15 itu biasanya teman-teman sepengalaman saya yang kemarin pakai sistem ini mengeluarkan solusi atas masalah yang sudah diceritakan 2 hari lalu ya. Jadi misalnya kan yang menit ke-5 sampai menit 10 dia menceritakan masalah kemarin nih. Artinya solusinya kita cari hari ini juga, hari Minggu nih misalnya buka. Dia cerita, Bu, kemarin hari Sabtu itu ada invoice ternyata yang tidak dibayarkan. Sudah lebih 3 bulan, orangnya datang. Kenapa ya? Sepertinya sulit. Gitu kan? Mohon diselesaikan, Bu. Oh ya. Nah, hari ini kita mencarilah masalah itu. Oh, ternyata invoice ini kalau di akuntansi sudah dibayarkan kok. Gitu kan? Hanya saja bukti pembayarannya tidak kita lihatkan kepada misalnya supplier, obat, dan sebagainya. Sehingga si supplier menagih. Nah, kemudian hasil investigasi kita hari ini, kita sampaikan di meeting sprint besok pagi di menit ke-11, menit ke-15. Jadi biasanya seperti itu paralelnya. Nah, untuk mempertemukan antar 2 shift memang agak berat memang. Selesai shiftnya jam berapa, Bu? Kalau pagi jam 3 biasanya ya? Jam 3 ya. Nah, jam 3 yang shift siangnya jam 2 masuk. Shift siangnya jam 2 sudah hadir. Jadi sebenarnya dalam sejam itu mereka ketemu jam 2 dan ketiga ya. Hanya saja itu padat-padatnya. Oke, nggak masalah. Jadi itu bisa dilakukan mereka mau tutup toko atau misalnya jam 2 siang. Jadi masih ada waktu sejam sebelum shift 2 bekerja, dia masih bisa kita lakukan hal yang sama selama 15 menit saja, seperti yang tadi pagi kita lakukan. Nah, itu kalau rutin kita lakukan, Bu, semua masalah selesai lebih cepat, lebih ini. Dan kita itu sebenarnya adalah dalam keuangan yang penting menghindari korupsi yang terjadi masalah inventarisasi di produk-produk obat-obat yang kita ini. Hampir banyak di apotek seluruh Indonesia adalah masalah inventarisasi. Jadi produknya habis, uangnya nggak ada. Itu sering dikorupsi mereka tuh seperti itu. Kalau secanggih-canggihnya sistem kasir tetap masih ada, bisa ketemu celahnya ya. Ibaratnya virus itu dia akan mencari di mana sih celah yang bisa kita hack. Oh, ternyata di sini kalau mau korupsi. Nah, kalau ketemu karyawan yang nggak jujur, itu susahnya. Ya, tiba-tiba habis terus ya. Stok yang ini kayak gitu kan. Bahkan ada pernah kayak kasus dia bawa paracetamol sendiri gitu dari rumah. Secara ini dia jual produknya gitu kan. Ya keluar gitu kan, dia sendiri jaga sendirian mau kemana. Kemudian pura-pura ke belakang seolah-olah ngambil, padahal itu paracetamolnya dia. Produknya ibu nggak laku gitu ya. Terus dia jual pakai paracetamolnya. Maka wajib selalu menuliskan kalimat di sprintnya itu di backlog adalah jika tidak menerima resi ya atau misalnya bukti. Sudah kita katakan kalau itu. Yang pertama. Kedua, selalu menampilkan kontak servis ibu sendiri sebagai owner di depan komplainan di klien. Jadi langsung bypass. Ya. Ini untuk berlaku juga untuk teman-teman yang lain ya, yang belum melakukan. Untuk masalah stroke itu, Pak, karena kita kan tinggal di daerah ya. Yang saya amati, masyarakat itu
tidak membutuhkan stroke. Jadi belum stroke masih proses sprint dia sudah pergi kalau nggak kembali gitu. Kalau di masa terus nanti di depan apotek itu walaupun ada tong sampah semebar apa istilahnya stroke berantakan di halaman gitu. Jadi karena kita memang posisinya di daerah pinggiran. Daerah mana, Bu? Di Bangil, Pasuruan, sama di Wonorejo. Jadi masyarakat itu walaupun kita tulis ya harus mendapatkan stroke gitu kan. Kalau pembelanjaan Anda tidak mendapatkan stroke gratis gitu. Itu tapi efeknya nggak seberapa kalau di daerah, nggak seperti di kota gitu. Kalau di kota kita mesti kan tanyakan minta struknya untuk cek betul nggak transaksi kita gitu. Kayak kemarin sendiri saya aja pernah ngalami janjian sama temen di KFC. Terus karena teman saya sudah di situ, saya ketemuan ngobrol anak saya yang kelas 6 SD yang pesan makanan untuk adik-adiknya. Karena mereka beli paket, kita datang 7 orang, yang 3 paket, yang 1 single. Tiba-tiba ditawari CD. Dipikir anak saya itu adalah hadiah. Jadi CD-CD jadul yang tidak kita butuhkan, lagu-lagu jadul. Ternyata tercetak di stroke tahunnya sudah di rumah, kayak gitu kan. Sekarang trik pemasarannya yang sangat menjebak gitu. Jadi tidak ditanya ini mau beli yang mana gitu enggak. Kata anak saya yang kelas 6 itu gini, "Mah, itu tadi lo nggak ditanya ini, suruh pilih yang mana, mau 3-3-nya, tak pikir ya hadiah," katanya. Ternyata masuk dalam paket. Ya. Ternyata masuk dalam paket dan harganya lumayan setara dengan makanannya sendiri gitu. Ya, itu udah SOP mereka seperti itu. Oke, ya terima kasih Ibu Sri. Sharingnya udah bagus, tinggal komunikasi itu dilakukan ya. Jadi bisa mulai dilakukan. Ya. Selanjutnya tadi belum ini Pak Susanto nih. Monggo Pak Susanto. Bisa. Sepertinya live dari Zoom. Hah? Live dari Kenapa? Zoom. Waduh, udah kabur nih. Ini live dari Zoom. Reportase investasi. Kolom chat. Ngomong mana. Kolom chat. Boleh dilanjutkan sedikit lagi tadi contoh implementasi ABUT. Tadi baru A dan B. Oh, ABUT ya. Yang A dan B, yang C-nya itu ukuran keberhasilannya apa, Bu? Ukuran keberhasilannya apa? U-nya itu ukuran keberhasilannya apa? Saya hasil bulan ini ya, kalau profit saya 5 juta. Saya dinyatakan berhasil kalau omset saya 10 juta. Nah, itu ukuran keberhasilan. Hal yang simpel-simpel adalah dari hasil angka aja yang mau dicapai. Tapi kalau ingin pertumbuhannya yang ingin adalah saya pengen target karyawan nambah 4. Nah, itu bisa pertumbuhannya. Berarti supaya karyawannya bisa 4, harus ada proyek-proyek yang dilakukan lebih dari 1 gitu kan. Harus ada orderan atau pesanan yang dilakukan lebih dari 1. Misalnya orderannya sehari 20. Ya. Sehingga terkejar ukuran keberhasilannya. Maka perlu marketing yang dilakukan. Kemudian D-nya tadi apa? Disiplin merencanakan, ya. Melakukan dan melaporkan hasilnya, teman-teman. Itu. Begitu mungkin yang dimaksud Ibu Dona ya, implementasinya. Ayani, bagaimana memulai target backlog dan mengisi sprint usaha kuliner? Terima kasih. Ya, oke. Sebenarnya ini udah dijelaskan ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa saya mengulang sedikit. Target backlog, simpel saja. Ini Ibu atau Pak Yani nih? Pak Yani atau Ibu Yani? Bapak. Target backlog. Hah? Pak Yani ya? Bapak, Pak Yani. Pak Yani memulai targetnya
usahanya apa dulu nih Pak Yani? Seperti misalnya kayak kemarin Pak Madi misalnya atau Pak Jai, Pak Madi misalnya properti syariah. Saya memulai target backlog saya adalah membangun 50 unit ya. Berapa kemarin Pak Madi bikin rencana gitu misalnya? Memulai berapa unit Pak? 30 unit. Ya, 30 ya. 30 unit. Nah, bagaimana memulai target backlog-nya Pak Madi mulai mengisi 30 unit. Ya. Dari 30 unit ini ya baru di breakdown Pak Madi, 30 unit ini bisa selesai dalam 2 tahun. Nah, bisa selesai dalam 1 tahun. Boleh cepat, tapi realistis dan masih bisa dijangkau oleh tim kita. Maksudnya percepatan misalnya yang ukuran tadi supaya sampai 30 misalnya dalam tempo setahun, artinya 1 bulan paling tidak 5 terbangun ya, 5 unit terbangun dan bagaimana unit dalam sebulan itu seminggu 1 unit, seminggu 1 unit. Nah, artinya di breakdown target secara detail itu penting. Jadi memulainya seperti itu. Ya, goal itu kan Pak Yani kita ambil dulu di belakangnya, baru kita tarik ke belakang. Jadi jangan di depan dulu, jalani aja. Apa adanya kan kadang gitu. Nggak ada, saya mau begini, akhirnya nggak jelas, targetnya nggak jelas. Jadi goalnya apa dulu? 30 unit di akhir, baru tarik ke belakang berikutnya, deg, masuk. Nanti kata CRA ada yang namanya pit stop. Nah, di pit stop itulah kita masuk mengisi sprintnya, memulai sprintnya. Apa yang direncanakan sejauh ini berjalan tidak, evaluasi. Jadi itu tadi, kenapa harus melaporkan hasilnya dari tim ke bawah untuk evaluasi. Evaluasi sprint paling terkecil dan tercepat untuk bisa kita ajar, kita rubah setiap hari adalah melakukan daily sprint tadi, maksimal 15 menit setiap hari. Yang penting rutin, gitu ya. Jadi kuncinya adalah rutin mengadakan meeting-meeting kecil setiap hari, daily sprint. Kalau di sini beliau bilang Pak Yani mengisi sprint usaha kuliner, contohnya seperti ya Pak Jai kemarin bikin cookies, saya mau mengeluarkan produk ini Pak, nah maka dia udah menyiapkan backlog-nya. Terus yang ibu siapa yang dari Bali pindah ke Malang kemarin akan ikut orang tua, dia sudah harus usaha kuliner cendol, harus sudah mulai target lagi nih di backlog. Saya mau rilis jualan tanggal sekian. Nah, di breakdown sudah sprintnya 1 sprint ya. Jadi 1 sprint seminggu saya mau belanja barang. 1 sprint saya mau menyiapkan supplier dan bagaimana promonya. Marketing itu juga merupakan sprint di sprint. Jadi untuk yang dulu saya pernah bagikan 3D marketing, ketika promo seminggu, sprint apa yang dikejar? Target backlog-nya apa? Dari promo itu jangan sampai kita bakar duit, ngeluarin giveaway senilai 500.000, deng. Tidak ada sprint yang mau dikejar. Tidak ada mau sprint target abutnya yang mau dicapai. Cuman pokoknya kasih-kasih aja gitu. Nah, minimal kan yang namanya ada promo marketing, sprint untuk kuliner adalah tercapainya pelanggan baru sebanyak misalnya 50 orang per hari dengan adanya promo tersebut. Tuh, bagaimana mengukur 50 orang per hari? Ya dia mengisi buku tamu yang ada di warungnya Pak Yani misalnya, atau terlihat dengan pertambahan follower Instagram karena kita syaratkan dia misalnya follow di IG atau di Facebook. Seperti itu ya mungkin Pak ya. Usaha kulinernya apa nih kalau boleh tahu nih? Tapi waktunya udah habis, udah cukup. Gitu ya. Silakan Pak, saya kembalikan kalau nggak ada lagi. Silakan teman-teman, masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Nanti mungkin Pak Yani bisa japri, nggak apa-apa. Di grup juga bisa kita lanjut.
Ya, di grup juga bisa. Silakan teman-teman, masih ada lagi? Tidak ada? Sepertinya tidak ada nih. Mungkin sebelum penutup ada informasi teman-teman semua nanti karena ini KPB gabungan ya. Jadi setelah ini kita akan menuju ke grup atau nanti akan di-share kembali link Zoom untuk kita diskusi di masing-masing KPB kita. Jadi setelah ini nanti akan di-share masing-masing ibu-ibu nanti akan di-share juga dan bapak-bapak akan di-share juga di grupnya masing-masing. Setelah ini kita akan lanjutkan diskusi terkait dengan KPB kita masing-masing. Itu informasinya. Kemudian yang terakhir barangkali untuk selanjutnya, Coach Dedi, apakah ada tugas? Saya kalau misalnya ada karyawan, Ya. saya minta dokumentasi fotonya aja hasil sprintnya, misalnya tiap pagi nih, atau video misalnya, halo ini kita sedang melakukan daily sprint terhadap karyawan dan sebagainya. Kalau sendiri ya tidak perlu kalau sendiri. Kalau ada karyawan mungkin. Ya, yang 15 menit tadi bisa kita lakukan di pagi atau sebelum dimulainya pekerjaan. Bismillah. Baik teman-teman, tidak ada lagi yang ingin ditanyakan ya. Sebelum saya tutup, barangkali dari Pak Henu ada yang ingin disampaikan dulu. Monggo Pak Henu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah hampir di ujung KPB Scrum Agile ini. Insya Allah pada hari ini kita akan ada sesi tambahan yaitu KPB antar grup gitu. Untuk yang ikhwannya nanti biar di-sharekan oleh Pak Made link barunya begitu. Jadi bisa meninggalkan ruang Zoom ini untuk ke link yang baru untuk yang ikhwan. Untuk yang akhwat tetap di link ini ya. Nanti kita akan mencoba mensimulasikan begitu ya KPB grup begitu kan. Karena ini kan KPB gabungan ya. Jadi sifatnya materi terus kita serap begitu. Kalau KPB yang grup adalah kita lebih ke sharing planning evaluasi terhadap peningkatan 3 sumber kita. Begitu mungkin insya Allah 1 jam ke depan kita akan simulasikan KPB grup. Begitu Pak Madi. Siap. Terima kasih Pak Henu. Baik teman-teman semua, terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Mudah-mudahan kita terus bertemu di 3 sumbu. Nanti setelah ini untuk yang bapak-bapak akan segera saya share di grup untuk link Zoom-nya. Nanti ibu-ibu tetap di sini sehingga setelah ini kita keluar dari Zoom. Baik Ibu dan Bapak semua, alhamdulillah kita sudah tuntaskan. Barangkali nanti di 2 minggu yang akan datang pertemuan terakhir tentang Scrum dan Agile ya. Mudah-mudahan kita bisa mengeksekusi apa yang sudah disampaikan oleh Coach Dedi. Baik Ibu dan Bapak, terima kasih atas waktunya. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya selaku moderator mohon izin. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.